Oke, selamat malam sahabat tumbeng bonsai dan salam sehat selalu. Pada malam hari ini saya melakukan pruning terhadap pohon bakalan bonsai Myrten yang saya miliki, yang ukurannya kurang lebih sebesar ibu jari. Untuk bonsai Myrten ini sudah berumur kurang lebih 7-8 tahun. Untuk gayanya sendiri saya bikin bergaya moyogi atau tegak berliku. Nah, di sini gerak dasar sudah didapatkan dan mendapatkan 4 cabang dan 5 untuk jalur mahkotanya. Cabang pertama besar, cabang kedua ini, cabang ketiga yang mengarah ke depan, dan cabang keempatnya ke belakang. Nah, di sini juga saya sudah merencanakan penambahan 2 cabang lagi. Kenapa saya tambah? Supaya dimensinya terlihat lebih padat dan tidak ada terlihat kekosongan, yaitu cabang ini dan ini. Nah, ini nanti dilarikan ke sini, ini dilarikan ke sini. Nah, namun ini belum saya lakukan pewiringan nantinya. 2 ini belum saya lakukan pewiringan. Kenapa? Karena cabang ini masih terlampau kecil, masih riskan. Dan di sini yang akan saya wiring setelah mendapatkan cabang-cabang yang sudah dominan, sudah cukup besar. Di sini akan kita lakukan pengarahan atau pewiringan, yaitu tahapannya sudah anak cabang, dan ini saya rasakan sudah cukup untuk dilakukan wiring. Namun ini belum saya lakukan pemotongan ujung-ujungnya, biarkan tumbuh memanjang karena masih kurang besar lagi, belum ada setengahnya dari anak cabang. Nah, di sini akan saya sedikit cerita tentang Myrten, kelemahan dan kelebihannya. Pohon Myrten adalah sebuah pohon yang berbunga cantik, berwarna putih kalau dia berbunga. Kalau sekali berbunga biasanya serempak, berbunga satu, berbunga semua cabang-cabangnya. Jadi sangat indah kalau dilihat. Namun bunganya hanya bertahan paling lama 3 hari, 1-3 hari. Setelah itu rontok. Dan untuk kelemahannya sebenarnya bukan lemah, sahabat. Jadi memang tipe pohon ini seperti ini, yaitu cukup lamanya menunggu pembesaran batang. Kita bisa lihat kurang lebih ini pohon ini sudah 7 tahun baru mendapatkan ini, sebesar ibu jari kurang lebih. Cukup lama sekali. Makanya kita harus sabar. Namun itu bukan kelemahan. Bisa dianggap kelemahan kalau memang kita menunggu. Namun karena memang itu karakternya, ya tidak bisa juga dibilang kelemahan, sahabat. Yang kedua, saat terjadi stuck atau stres. Stresnya itu bisa terjadi karena kesalahan kita atau kondisi alam. Kesalahan kita contohnya seperti ini, sahabat. Saat pohon Myrten ini kurang sehat, karena kekhawatiran kita lakukan koreksi media. Kita bongkar otomatis medianya, dan kita lakukan pengurangan akar. Yang pohon Myrten sendiri kalau di akar bawah itu dia seperti menyimpan air, jadi seperti terlihat busuk. Dia berontol-berontol, berwarna kekuning-kuningan. Terkadang kita patahkan aja dia patah. Namun kalau dia kurang sehat, itu kita patahkan
sering sekali terjadi start, berhenti. Nah, kalau dia berhenti tumbuh, bisa 3-6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun dia tidak ada sama sekali, tidak mengeluarkan mata tunas, tidak mengeluarkan tunas. Dia tidak terjadi pertumbuhan. Itu kelemahannya. Yang ketiga, terjadinya busuk batang. Kalau busuk batang, dia akan merambat. Makanya harus kita benar-benar jaga, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang terjadinya busuk batang. Kalau busuk batang, dia masih bisa bertahan, kecuali kalau sampai terjadi dia mati ranting secara bersamaan. Banyak kemungkinan akan terjadi kematian. Nah, yang sulit dipantau dari pohon mirten kalau dia mati ranting dari atas. Dari atas ujung-ujung ini dia mati dulu. Kita anggap itu biasa, namun itu sangat berbahaya karena kadang-kadang kita menganggap itu biasa. Nah, itulah penyakit atau kelemahan dari pohon mirten. Untuk keunggulannya sendiri, pohon mirten walaupun masih kecil, usianya yang cukup lama, batangnya terlihat tuanya, sangat terlihat tuanya, tonjolannya terlihat tua. Dan untuk akar keseringan banyak sesuainya daripada tidaknya. Kalau batang segini, kita terhadap akarnya, contoh seperti ini sahabat nih, banyak sesuainya besarnya, tidak terjadi pembengkakan, pembesaran yang berlebihan terhadap batangnya. Kalau kita punya pohon mirten di rumah sahabat, saya mengajak sahabat semua harus rajin-rajin membersihkan pada akar, karena pohon mirten sebuah pohon perdu, dia dari akar saja bisa tumbuh cabang-cabang. Contohnya seperti ini akar ini tumbuh cabang-cabang baru. Kita harus rajin bersihkan supaya tidak terjadi nanti setelah dia membesar akan merusak suatu konsep yang sudah kita bikin, kita buat, kita rencanakan. Akhirnya konsepnya rusak, kembali lagi dari nol, kita mengulangi. Jadi kalau kita mengonsep sebuah pohon itu tunggal, seperti ini tunggal, moyogi ini, ya kita konsep, harus kita jaga, jangan sampai dia tumbuh lagi cabang dari bawahnya, karena dapat mengakibatkan potongan-potongan yang mengganggu. Contohnya di akar ini yang tadi saya bilang, ini saya potong tadinya, akhirnya dia tidak tumbuh akar lagi ke bawah, namun selalu tumbuh cabang baru nih seperti ini. Ini saya buang juga sayang, akhirnya saya biarkan dulu, siapa tahu ke depannya tumbuh akar serabut. Nah, sambil ini sahabat, tadi itu kelebihannya. Untuk mirten yang saya alami tidak ada istilah dia mati ranting. Seumpama kita potong dia segini, kita sisakan 3 ruas, banyak kemungkinan besar dia akan tumbuh ranting baru tepat pas di ruas yang kita sisai ini. Jadi jangan khawatir terhadap pohon mirten, dia tidak akan terjadi mati ranting ini. Contohnya sahabat, ini salah satu pohon mirten yang lainnya yang ada sama saya. Ini benar-benar saya potong, saya habiskan. Belum ada 1 bulan ini saya pruning total, di pruning total oleh Om Milton, dihabiskan, sudah tumbuh belum ada 1 bulan. Nah, ini saya coba sendiri, saya rangka sendiri seperti apa jadinya nanti. Oke, sambil kita ngobrol santai, kita lanjutkan. Setelah ini pruning, saya akan melakukan wearing, pengawatan. Nah, ini saya bilang tadi sahabat, saya tidak akan memotong
cabangnya. Walaupun saya wiring, saya tidak akan memotong cabangnya. Di sini sahabat, ini kan 5 cabang nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini pada mahkotanya, ini batang utama. Ini untuk terusan mahkota nantinya. Nah, di sini saya juga mengharapkan tumbuh cabang baru. Kalaupun nanti dimensinya belum memenuhi atau belum rapat, saya sudah mendapatkan 2 cabang baru, yaitu ini dan ini. Di sini saya harus bersabar lagi menunggu pembesaran cabang ini. 2 ini harus ideal dengan cabang yang sudah ada. Lama lagi. Itulah resikonya kita bermain bonsai Myrten, harus lebih sabar. Tentunya dengan semua bonsai, sahabat. Saat kita melakukan pruning, saya harapkan tidak sekali-kali kita melakukan penarikan seperti ini pruningnya, supaya lebih cepat kita tarik. Itu akan mengakibatkan matinya mata tunas yang ada pada ruas-ruas daun. Ruas-ruas daun ini menyimpan mata tunas, contohnya seperti ini. Ini daun ini saya pruning, di atasnya sudah ada mata tunas baru. Ini tepat di mata tunas daun. Jadi jangan sekali-kali kita lakukan penarikan seperti ini, karena sangat tidak bagus. Oke, sahabat, langsung saja kita lakukan pengawatan atau wiring. Ini akan saya potong dulu. Nah, ini tadinya saya potong, sahabat nih. Ini panjang ke sini, panjang. Di sini ada satu yang harapan saya belum keluar mata tunas baru, yaitu seharusnya di depan sini tumbuh. Namun tumbuhnya di belakang. Kalau yang lainnya sudah tepat, dia hanya turun setengah senti. Dan ini tidak turun sama sekali, tepat sekali di tempat potongan. Ini nanti sebenarnya hanya saya butuhkan sepanjang 3 ruas dari pangkal pertumbuhan. Namun ini belum saya akan potong karena masih berharap terjadinya pembesaran. Dan kalau cabang seperti ini menurut saya jangan terlalu kencang, senempelnya saja. Kalau pola pengawatan silahkan, yang penting arahnya betul menurut saya. Seperti apa kita bisa melakukan pola pengawatan, sah-sah saja, karena setiap orang mempunyai beda karakter dalam pengawatan. Yang penting arahnya betul. Karena cabangnya ini masih kecil-kecil, sahabat,
saya lakukan pengawatannya asal nempel saja, yang penting geraknya tersampaikan kemana arahnya mau kita arahkan. Ini coba kita koreksi sahabat, siapa tahu ada cabang baru yang bisa dimanfaatkan. Ini agak pelan-pelan karena pengerjaannya malam sahabat. Oke sahabat, ini kurang yakin dari mana ada berapa pertumbuhan, saya biarkan dulu. Ini kemungkinan nantinya terdapat 3 cabang, jadi ini tetap harus saya jaga. Nah, ini kita mau wiring ini aja. Oke sahabat, sementara ini dulu yang saya lakukan. Ini nanti kalau ini belum saya lakukan pengawatan karena ini masih saya harapkan tunggu besar lagi, lebih besar lagi. Jadi karena posisinya juga sudah ke atas, dulu saya biarkan dulu. Yang jelas nanti ini kita tunggu sampai besarnya setengah dari masing-masing cabang untuk anak cabang yang saya wiring ini. Dan ini juga ada yang masih saya biarkan, ini masih terlalu riskan untuk dilakukan pengawatan. Oke sahabat pembimbing bonsai, ini tadi wiring dan pruning yang ada pada saya itu bakalan bonsai Myrten. Sekali lagi sahabat, saya mengajak sahabat semua selamat berkarya dan jangan melihat suatu bakalan bonsai dari lama atau dari sudut pertumbuhan dari pohon itu sendiri, karena pohon sudah mempunyai karakternya masing-masing. Oke, selamat malam, salam sehat selalu.